Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Yang Mulia Biku Tejapunyo, di mana tadi beliau mengatakan bahwa sebaiknya kita kondisikan segala hal itu pada kebaikan, sehingga pikiran kita baik dan segala perilaku kita baik. Tetapi ada kalanya kita ini gampang ketularan, Bante. Jangankan flu atau pilek ataupun batuk, Bante. Kadang karakter atau perilaku, ya misalnya teman sudah bagus ini, Bante, tapi satu temannya nyenggol, ayo karaokean misalnya gitu malamnya. Nah itu kan, nah ya kalau hanya karaoke, nanti ada di luar karaoke ada yang lain lagi, Bante. Di situ mungkin ada miras, ada yang lain lagi, Bante. Nah ini kadang ketularan tapi tidak kroso, Bante. Bagaimana, Bante? Jadi memang kita ngelihat itu dari kehidupan yang nyata. Kalau kita tertular untuk hal yang buruk, yang negatif, itu sangat mudah sekali. Tapi untuk tertular menjadi orang yang baik ini rasanya susah, ya. Susah. Seperti itu. Jadi kita sendiri harus memiliki pedoman kehidupan. Kita ada urusan kita sendiri, urusan diri sendiri begitu, yang juga harus dipertanggungjawabkan pada diri kita sendiri. Jadi pastikan diri kita itu, kalau bisa dikatakan, punya pengendalian diri yang baik dulu. Makanya kalau di dalam ajaran Buddha itu ada di Manggala Sutta, kan dikatakan bahwa bergaul dengan orang yang bijaksana, tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, itu adalah berkah utama. Jadi kita harus mampu melihat kondisi kita sendiri. Pada saat kita mau berkumpul bergaul ini dengan siapa, ini kita harus melihat kondisi kita sendiri. Nah, kalau kita melihat saya ini orang kuat, kita berkumpul bergaul dengan orang baik atau tidak baik tentu tidak akan terpengaruh gitu kan. Mungkin bagi orang yang tidak baik, begitu kita tinggal di sana kumpul dengan mereka, bisa kita cerahkan sehingga mereka bisa berubah menjadi orang baik. Karena kita sendiri orangnya juga memiliki pendirian yang kuat, benteng yang bagus. Tapi pada saat kita misalnya kemampuan kita itu di situ tidak ada, kemudian kita berkumpul dengan orang yang tidak baik, maka gampang aja terkatut gitu kan. Itu kita melihat misalnya contohnya anak ya. Pada saat anak kita didik dengan baik di dalam rumah, ya kita perhatikan, kita tunjukkan yang baik, yang benar, kewajiban tanggung jawab kita sebagai orang tua kita lakukan dengan baik. Tapi pada saat dia nanti berkumpul bergaul dengan lingkungan, dengan teman-temannya, itu seperti apa, bagaimana, itu juga bisa nularin gitu kan. Belum tentu yang anak kita bimbing dengan baik pada saat nanti berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik tetap menjadi baik, belum tentu. Bisa aja tertular menjadi tidak baik, seperti itu. Itu yang dididik dengan baik, apalagi yang tidak dididik dengan baik, gitu kan. Tapi ya bagaimanapun semuanya ini tergantung dari diri kita, bagaimana menanamkan pola pikir yang sehat pada diri sang anak. Bagaimana supaya ini anak bisa mandiri, bisa bertanggung jawab dengan kehidupan yang dia nanti akan pilih, akan dia tentukan sendiri, seperti itu. Nah, makanya semuanya ini tergantung sama diri kita masing-masing juga, tetepan. Jadi yang tahu kemampuan kita itu ada atau tidak kan tergantung dari diri kita. Tapi kalau kemampuan kita tidak ada, kemudian kita kumpulnya dengan orang yang tidak baik, maka kita nyemplung, diibaratkan ya menjerumuskan diri loh. Kita kemampuannya tidak ada, malah kumpulnya dengan orang yang tidak baik. Tapi kalau kita punya kemampuan yang baik, berkumpul dengan orang yang tidak baik, kemungkinan di sana kita menjadi pelita bagi mereka supaya mereka juga bisa menjadi orang yang baik. Karena kita kondisinya kuat. Nah, kalau ketemu berkumpul dengan orang yang baik, kita bisa tukar pengalaman, tukar pandangan, pemikiran, sehingga mungkin kita akan bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktunya. Karena bisa dikatakan dalam perjalanan kehidupan kita ini, kalau kita tidak menemukan teman yang sepadan atau teman yang lebih baik daripada kita, lebih baik kita berjalan seorang diri, mengembara seorang diri. Tidak ada tempat bagi kita untuk berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, dengan orang-orang yang tidak bijak, seperti itu. Kenapa? Karena dengan berkumpul, bergaul dengan orang-orang seperti itu, nanti hanya kerugian, hanya tertular tadi yang ada, seperti itu. Ya, makanya kalau tadi saya katakan, kalau hal yang buruk ini kok mudah sekali ya. Iya, memang nular. Kalau yang baik-baik kok enggak semudah itu nularnya, gitu.
Makanya dari itulah kita semuanya memang harus melihat, kita harus berkumpul, bergaul dengan orang-orang seperti apa dan bagaimana, karena melihat bahwa kita untuk tertular menjadi baik itu juga susah, tapi kalau tertular menjadi buruk itu hal yang sangat mudah sekali. Ada pepatah itu yang mengatakan apa? Nila setetes Akibat nila setitik rusak susu sebelanga. Rusak susu sebelanga. Jadi kita berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi orang baik, tapi keliru sedikit aja dan dilihat kejelekannya itu kan. Itu sifatnya manusia, kadang-kadang seperti itu. Panas sehari, panas setahun dihapuskan hujan sehari. Iya, betul. Iya. Gitu. Ada SMS lagi Bante yang cukup menarik dari Bapak Toto. Bagaimana cara mengakhiri penderitaan bagi para penderita gangguan jiwa, Bante? Kadang-kadang orangnya kan sadar ya Bante, aduh saya ini sakit, misalnya sakit epilepsi, itu kan sadar Bante. Nah itu cara ingin juga, setiap orang kan karena hidup menuju lebih baik, yang sakit ingin sembuh. Iya, jadi kita semuanya pengen sembuh, baik secara lahir ataupun batin. Sehat dari fisik kita yang sakit, kita pun juga pengen sehat dari batin kita yang sakit. Kita semuanya pengen seperti itu. Dan kalau bisa dikatakan, siapa sih orang di dunia ini yang tidak sakit batinnya, yang tidak sakit jiwanya? Gitu. Kalau ada orang yang tidak sakit jiwanya, itu adalah orang yang sudah mencapai kesempurnaan. Termasuk kita ini bukan orang yang sudah sehat loh jiwanya. Kita hanya berusaha untuk menjadi orang sehat jiwanya. Tapi bukan berarti orang yang sudah sehat. Aduh, ada yang sok sehat Bante. Ada yang sok sehat kadang-kadang iya, Bante. Kita masih berusaha untuk menjadikan batin kita sehat gitu. Nanti kalau memang sudah sehat ya sudah selesai, tidak ada masalah. Nah, makanya kalau kita ini kan mungkin sakitnya ya memang sakit tapi tidak parah, tidak seperti hanya orang yang sampai masuk rumah sakit jiwa seperti itu. Kalau yang sampai masuk ke sana kan penyakit jiwanya itu parah. Kita itu sakit jiwa tapi tidak parah gitu kan. Kadang-kadang buktinya masih sakit hati Bante ya? Iya. Tutur kata kita kadang-kadang kita tidak terkendali dengan baik, sehingga melukai, menyakiti orang, kita tidak peduli. Terus perilaku kita juga seperti itu. Itu adalah cermin-cermin dari batin yang sakit, jiwa yang sakit, begitu kan. Nah, maka kalau nanti kita sudah tidak lagi marah, tidak lagi punya kebencian, ya tidak lagi ada keserakahan ataupun kebodohan, iri hati, berarti kita memang sudah sembuh, bisa sehat. Orang seperti itulah yang bisa menjadi pelita bagi kehidupan ini. Seperti itu. Tapi kita semua, ya terutama saya saya masih belajar untuk menjadi orang yang baik. Saya sadarin itu bahwa saya bukan orang baik, apalagi yang terbaik, bukan. Tapi saya belajar untuk memberikan yang terbaik, menjadi yang terbaik sesuai dengan keyakinan, kemampuan yang bisa saya lakukan. Seperti itu, untuk supaya batin saya sembuh, sehingga tutur kata, perilaku saya tidak melukai, tidak menyakitin siapapun. Seperti itu. Itu Pak Toto di Bulu Lawang, bila ada pertanyaan, dan ternyata kita semua itu kalau ada yang bilang, aduh loro hati aku, nah berarti belum sempurna Bante ya, masih punya sakit hati. Jadi itu ada di dalam keseharian kita, mulai kita bangun pagi kadang kita sudah mulai sakit hati. Nah di sini dengan yang mulia Bante ini kita mencoba untuk mengikis, gosoi titik-titik gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita serap dari apa-apa yang sudah dipaparkan oleh Bante. Ini ada yang menarik lagi Bante. Selamat malam Bante, saya dalam episode ini saya tidak tanya, hanya mohon bagaimana duduk bersilat untuk meditasi yang benar supaya bisa fokus dan tercapai. Ya, jadi di dalam kita melakukan meditasi itu jangan berpikir bahwa orang meditasi itu harus duduk, tidak demikian. Baik kita berdiri harus selalu eling lan waspada. Baik kita berjalan kita juga harus selalu sadar. Baik kita baring atau duduk kita harus selalu sadar.
berpikir dengan sadar, bertutur kata dengan sadar, berperilaku dengan sadar. Nah, berarti kita itu memiliki kesadaran yang baik. Nah, kalau kita misalnya mau mengambil sikap posisi meditasi duduk, ya kita bisa saja. Kalau bagi orang yang kegemukan misalnya, kita bisa duduk di kursi. Boleh duduk di kursi. Kakinya kayak Bu Hani begitu bisa ya, kakinya di bawah, orangnya gitu. Ini bisa. Tapi kalau misalnya kita tidak ada kegemukan atau kakinya juga tidak sakit, kita bisa bersila. Nah, kayak kita melihat patung Buddha atau gambar Buddha dalam posisi sikap duduk meditasi, ya. Jadi dalam posisi sikap duduk meditasi, ya, ini ada gambarnya juga. Tapi ini posisinya bukan waktu meditasi, beliau posisinya mengajar dharma, atau kalau tidak salah itu mudranya jangan takut begitu. Kalau kita tidak pernah berbuat buruk, tidak pernah berbuat salah, tidak perlu takut. Tidak perlu takut sama polisi, penegak hukum, tidak perlu takut dengan siapapun lah. Kalau kita tidak pernah berbuat buruk, tidak pernah berbuat jahat. Jadi mudranya kan begini kayaknya gitu kan. Kalau orang meditasi dalam sikap duduk meditasi ya begini bisa. Jadi tangan kaki kiri di atas kaki kiri, kaki kanan di atas kaki kiri, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, kemudian ibu jarinya sambil membentur. Kemudian sikap duduknya itu yang tegak, lurus, rileks aja. Karena yang kita urusin itu bukan fisik kita aja, nanti yang kita urusin utamanya adalah batin, begitu. Jadi usahakan duduknya yang rileks. Kita istirahatkan fisik kita istirahatkan pikiran kita. Ya, kita buat pikiran kita menjadi diam, menjadi tenang, menjadi damai. Begitu. Nah, kalau posisinya sudah sempurna, kita nanti kalau mau bertempur habis-habisan di dalam batin, itu bisa maksimal. Kalau kita duduknya tegang, ya nanti sakit ini, sakit itu, gitu kan, karena ketegangan itu. Juga usahakan kita duduknya yang rileks saja. Lepaskan semua beban pikiran kita. Jadi tidak usah mikir macam-macam, tidak punya keinginan yang macam-macam. Jadi ingat, kalau kita meditasi itu dengan berpikir, pikirannya sudah ternoda. Dengan kita banyak keinginan, punya rencana ini, punya rencana itu namanya bukan orang meditasi itu. Ya, jadi lepaskan semuanya, kemudian konsentrasikan pikirannya ke diri sendiri. Ini objeknya banyak di dalam fisik kita. Bukan mencari objek di luar kita, tapi mencari objek di dalam diri kita. Menarik sekali Bhante, tapi kita tahan dulu. Ternyata objek untuk meditasi sudah ada di dalam tubuh kita. Mungkinkah objek yang ada di dalam tubuh ini lebih bisa fokus daripada objek yang ada di luar? Tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini kita tanya tentang meditasi kepada Yang Mulia. Baik, keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang tadi. Tadi Bhante mengatakan bahwa untuk fokus ke dalam diri sendiri untuk mencapai meditasi yang sukses gitu ya. Mungkin meditasi ada tingkatan, ada yang sukses atau tidak. Nah, ini mumpung ada beliau bisa kita tanya, tapi sebelumnya numpang juga kepada Bapak Sugiono Karangploso, menemukan ketentraman batin itu bagaimana. Selamat Bhante. Kemudian dari Pak Ones Batu, kehidupan ini bagaimana fenomena tentang terorisme begitu. Ada penelpon, itu pertanyaannya, ada penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam Bu Hani, selamat malam Bhante. Selamat malam, monggo. Dari mana Bapak? Demi Bu. Oh, Hani. Bapak Demi, ya silakan ya. Bapak. Boleh sharing sedikit? Silakan, ya. Saya tertarik dengan akhir penderitaan. Akhir penderitaan itu harus melepas dari triloka, melepas dari sisi manusia, melepas dari karma, melepas dari konsep, melepas dari pikiran dan perasaan, melepas dari dualisme, melepas dari 5 elemen,
Nah, saya kira yakin Bante memahami, mengerti hal itu. Ya. Bukan apa-apa, manusia tidak memahami tujuan menjadi manusia. Sebetulnya Syakyamuni juga mengajarkan hal itu, hanya masalahnya saat itu yang diajarkan hanya alam kecil, Ya. belum waktunya. Saat ini sudah diajarkan alam besar yang bisa melepas penderitaan. Ya. Saya yakin Bante memahami itu. Iya, terima kasih Bapak Demi, selamat malam. Ya, 2 SMS tadi juga dari Bapak Demi juga tentang meditasi tadi Bante. Apakah sebaiknya fokus di dalam atau di luar juga? Silakan. Jadi untuk urusan ini kan ajaran Buddha pernah menyampaikan, Buddha pernah mengatakan bahwa oleh diri sendiri kejahatan itu dilakukan, oleh diri sendiri kejahatan itu tidak dilakukan, oleh diri sendiri seseorang itu bisa menjadi suci, suci dan tidak suci itu tergantung sama diri sendiri. Jadi memang Buddha mengajarkan kepada kita, sudah ditunjukkan, sudah dikasih contohnya. Beliau sendiri sudah mencapai kebudaan, ya. Tinggal kita itu mengikuti contohnya, mengikuti sesuai dengan dharma atau ajaran yang ditunjukkannya. Cuma kemampuan kita untuk bisa menerapkan itu yang tidak ada. Kita ngerti bahwa kalau kita berbuat buruk kita menderita, kita ngerti itu. Kalau kita berbuat baik kita bahagia, gitu. Meskipun kita ngerti, tapi kita tidak mampu untuk mempraktikkan itu karena kekuatan kotoran batin kita itu lebih kuat. Iya, lebih kuat. Jadi apa? Karena kotoran batin itu mencengkeram begitu kuatnya kita itu mengikuti dari keinginan-keinginan yang ada dalam batin itu. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa yang kebahagiaan kita anggap bukan kebahagiaan. Yang bukan kebahagiaan kita anggap kebahagiaan. Kita memperjuangkan sesuatu yang bukan kebahagiaan sebenarnya. Begitu. Nah, kalau kebahagiaan seperti yang tadi Bapak Doni sampaikan, itu memang kita harus terapkan itu ke dalam diri kita sendiri. Kalau bisa membebaskan diri kita dari dualisme antara suka dan tidak suka, antara bahagia dan menderita, kondisi batin kita dalam kondisi seimbang. Keseimbangan batin yang murni itulah kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejatinya sesungguhnya itu di sini. Apa? Bebas dari dualisme itu antara suka dan tidak suka, antara apa? Bahagia dan menderita, itu ada di tengah-tengahnya, kondisinya seimbang. Nah, tapi untuk bisa sampai di tahapan itu, kita itu belajar dari mulai seperti yang tadi saya katakan bahwa saya ini bukan orang baik, apalagi yang terbaik, bukan. Saya sadarin itu. Tapi saya berusaha untuk menjadikan diri saya yang terbaik. Yang terbaik seperti apa? Ya sebisa saya, semampu saya. Yang terbaiknya menurut saya seperti apa? Seperti itu. Mungkin yang terbaik bagi saya bukan yang terbaik bagi orang lain. Karena mereka juga akan memiliki kemampuan masing-masing untuk melakukan yang terbaik seperti itu. Tapi kita semuanya tentu ingin memberikan yang terbaik dalam hidupnya masing-masing untuk bisa menciptakan kedamaian, kebahagiaan dari diri kita. Begitu kita bisa menciptakan kondisi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dari diri kita, orang yang pikirannya tenang, damai, bahagia, tutur kata, perilaku dalam lingkungan, dalam masyarakat, dalam pergaulan ini tentu juga akan menimbulkan kondisi yang positif, yang mampu menciptakan kondisi kedamaian, kebahagiaan juga, seperti itu. Nah, makanya ini semuanya tidak terlepas dari cermin dari pikiran kita, batin kita. Tidak mungkin kalau batinnya baik itu tutur kata perilakunya itu buruk. Tidak mungkin juga kalau misalnya batinnya buruk, ngomongnya ndaki-ndaki bagus-bagus, itu tidak mungkin. Jadi yang pastinya kalau tutur kata perilakunya buruk itu memang batin, cerminnya dari batinnya tadi memang buruk. Itu. Jadi tutur kata perilaku kita hanyalah cermin dari apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, masalah seperti hanya yang ditanyakan juga teroris itu. Jangan anggap orang teroris itu batinnya bersih, tenang, damai. Tidak, mereka penuh dengan kebencian.
penuh dengan sakit hati, dendam segala macamnya begitu. Karena itulah dia mampu rela mengorbankan hidupnya untuk melakukan itu. Apalagi ditopang dengan ajaran-ajaran tertentu yang mengatakan bahwa nanti dia bisa masuk surga, nanti bisa dapat bidadari 72 atau 76 itu ya. Seolah-olah kita masuk ke sana itu hanya mau ngesek kita aja ya, mau melampiaskan syahwat kita aja. Jadi pikir-pikir itu orang pikirannya jorok semua. Begitu, masa kesana hanya berpikirnya untuk nikmati dewi-dewi di sana. Jadi cobalah kita lihat kembali dalam kehidupan kita. Kita itu punya keyakinan. Kalau memang keyakinan benar, tunjukkan di dalam tutur kata kita, tunjukkan di dalam perilaku kehidupan kita. Mau kalau bisa diistilahkan kayak kemarin beberapa tokoh agama itu mengatakan bahwa masalah agama itu masalah diri kita masing-masing. Yang dipentingkan di dalam lingkungan, dalam masyarakat, dalam pergaulan itu outputnya itu loh. Betul. Outputnya itu. Jadi kayak seperti hanya kita itu bertamu. Masalah mau masaknya kayak apa, pakai cara gimana, itu masalah dapur. Yang penting itu suguhannya itu loh. Okay. Suguhannya itu enak, apik, bagus, sehat segala macamnya. Itu kalau kita nikmati bisa senang seperti itu. Jadi mau agamanya apapun terserah, monggo kerso saja. Tapi setelah kita berkumpul, bergaul dengan lingkungan, dengan masyarakat, ya kita harus bisa outputnya itu yang apik-apik, sing bener, sing berguna, yang bermanfaat. Kalau ndak apik ya ditahan, dikendalikan supaya tidak diucapkan dan tidak dilakukan seperti itu. Tapi seperti tadi saya katakan, ngerti aku banding, ngerti ngono kuwi ngerti gitu kan. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Pada saat ada kebencian itu muncul, kita menderita. Yang ada adalah melampiaskan penderitaan itu. Seolah-olah ajaran-ajaran agama tadi hilang semua, teori-teorinya hilang semua, ndak berfungsi di sini. Jadi kayak sepeda motor itu meskipun ada remnya, ndak mempan lagi untuk ngerem gitu. Ajaran agama yang harusnya dijadikan sebagai pengendali diri supaya tidak outputnya buruk tadi, ndak mempan, sehingga begitu benci, yang keluar ya benci, ngomongnya yang penuh dengan kebencian, yang perilakunya tetap dengan penuh dengan kebencian seperti itu. Makanya dari itulah kita semuanya harus sadar sebenarnya bahwa kalau kita beragama itu adalah utamanya adalah untuk memberikan makanan batin kita, nata batin kita. Sehingga? Jadi jangan buru-buru nata batin orang lain, nata hidup orang lain kalau dirinya sendiri aja belum tertata, batinnya sendiri masih berantakan. Batin masih berantakan, hidupnya masih tidak terarah dengan bagus, sudah bingung natani orang lain, mau jadi apa negara ini, dunia ini, seperti itu kan. Makanya kalau kita mau menata dunia kita, mau menata kehidupan di luar ini, kita harus mampu menata batin kita. Seperti yang dikatakan, kalau kita sudah menjadi orang yang sehat batinnya, kita akan menjadi pelita bagi semua orang, bagi semua makhluk. Ini saya tidak membicarakan masalah agama apa, terserah aja mau agamanya apa, yang penting itu outputnya itu sing apik. Kalau memang jalannya yang kita lakukan itu benar, kedamaian, kebahagiaan yang menjadi harapan kita semua pasti akan bisa terwujudkan. Tapi kalau jalannya keliru, jangan harap Indonesia bisa damai, jangan harap lingkungan kita bisa damai, jangan harap hidup kita juga bisa damai. Seperti itu. Makanya kami sangat berharap untuk kepada semuanya, boleh kita mau beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha atau apa, silahkan saja. Tapi pola pemikiran kita harus benar. Tutur kata, perilaku kehidupan kita hendaknya benar. Benar-benar di dalam kebenaran, bukan pembenaran. Benar-benar ada di dalam yang benar, begitu Bante. Yeah. Baik Bante, kami persilakan Bante untuk mohon diri karena waktu kita juga telah habis. Ya, baik, terima kasih Bu Hani, terima kasih juga kepada semuanya yang sudah bergabung di dalam acara ini. Ya, tentu kami untuk mengakhiri dari apa yang sudah disampaikan ini. Jadi tentunya sudah tahu bahwa permasalahan utamanya bukan karena kurangnya kebutuhan hidup kita, sandang pangan papan. Memang kalau kita tidak terpenuhi itu memang kita menderita. Tapi penderitaan utamanya bukan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup kita. Kita menderitanya juga bukan karena kita itu
ya pasti akan tua, sakit, dan mati. Sebenarnya kita tidak bisa menerima kenyataan itu sudah membuat kita menderita. Tapi penderitaan-penderitaan ini tidak terlepas karena batin kita yang menderita. Bebaskan batin kita dari penderitaan, dari kebencian, dari keserakahan, dari kebodohan. Kebencian kita mampu atasi, kikis dengan kita memiliki cinta kasih di dalam perilaku kita, di dalam tutur kata kita, di dalam pikiran kita. Keserakahan, keterikatan, kemelekatan bisa dikikis dengan memberi, membantu, menolong. Kemudian kebodohan kita bisa kita kikis dengan kebijaksanaan. Latih terus batin kita supaya kita bisa menjadikan hidup kita lentera bagi kehidupan orang lain. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih Bante sudah hadir di studio. Baik keluarga Dhamma TV, saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Dhamma TV selalu damai di hati.